Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada, Kemelut, Tahta, dan Angkara bagian ke-5. Betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar, bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun, bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukir indah warna-warni, kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan ukir, mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda-beda bentuk atapnya, pun demikian dengan bentuk wajahnya. Halaman 3 istana utama itu diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesara, dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu dari jenis semak. Di sudut-sudut halaman tumbuh beberapa pohon talok dengan buah kecil-kecil. Jika matang, warnanya merah menjadi alasan utama bagi bocah-bocah untuk memanjat dan memetiknya. Jangankan bocah-bocah, orang tua pun tak mau kalah menggapaikan tangannya untuk bisa memetik buah itu. Di arah barat laut sendiri, beberapa bangunan diantaranya adalah kediaman para menteri sesepuh Pinangkil yang hanya puhi siapapun berkehendak menghadap Sri Naranata. Di arah selatannya adalah rumah-rumah para abdi dalam istana Dyahwiyat. Sebaliknya, para emban tinggal di bangsal khusus yang disediakan untuk mereka yang melekat menjadi bagian tak terpisahkan dari istana. Demikian juga dengan kandang berisi kuda-kuda pilihan milik raja dan para sekar kedaton. Bangunan-bangunan para abdi dalam berada di antara dua ruas jalan, yaitu ruas jalan dari timur ke barat dan dari utara ke jurusan selatan. Di luar benteng, Pancaksara memperhatikan dengan seksama semua bangunan, ruas jalan, dan sudut-sudut pintu gerbang, dan memahatkannya ke dalam benak untuk kelak sebagaimana telah direncanakannya. Ia akan menuliskan semua itu di atas daun-daun rontal dengan harapan siapa tahu kelak akan bermanfaat bagi anak keturunan. Di sebelah timur benteng, Pancaksara mencatat tempat tinggal pemuka agama Siwa yang Brahma Raja. Ujung timur selatan benteng berbatasan dengan istana adalah kediaman Kepala Mahkamah Agung yang pada dirinya melekat gelar Dharma Dyaksa yang diapit 2 buah candi. Sebelah timur Candi Siwa, sementara di sebelah baratnya adalah Candi Buddha. Para pendeta Buddha dengan pemukanya Sang Samenaka menempati bagian selatan di luar benteng. Sementara itu di bagian timur benteng terdapat sebidang tanah dengan sebuah rumah. Itulah anugerah yang diberikan oleh Jayanegara kepada Gajah Mada atas jasa-jasanya yang diperbuatnya ketika melakukan penyelamatan Sang Prabu dari tangan-tangan makar Rakuti dan teman-temannya. Dalam angan-angannya, kelak ia akan membangun istananya di tempat itu. Di sebelah barat benteng bagian utara adalah tempat tinggal para menteri dan punggawa parentah keraton. Di sebelah selatan adalah tempat tinggal Santana Raja dan para kesatria. Di bagian luar adalah perkampungan penduduk yang cukup padat. Sawah membentang di sana-sini yang apabila ditanami padi, warnanya seragam, memberi kesan bagi hamparan babut permadani. Nyaris ke segenap sudut kiblat, pohon nyiur ada di mana-mana, menjulang tinggi, menggapai langit.
Pancasara yang menghirup udara memenuhi semua sekat ruang di dadanya itu mendadak merasakan pedih. Kematian memang milik siapa saja. Kematian bisa menimpa siapa saja. Cerita kematian selalu meninggalkan kesedihan, tetapi kematian akibat pembunuhan akan meninggalkan jejak luka yang lebih dalam. Tidak sekedar menyedihkan, tetapi menyakitkan, apalagi manakala korbannya adalah seorang raja, sosok yang menjadi lambang negara ketika setelah Jihna dan Panji Gula Kelapa, Pancaksara yang menatap jauh ke barat menandai mulai menyalakan sebuah titik api. Entah siapa yang berduka di seberang sana yang kehilangan akal sampai rela membakar rumahnya itu. Malam menukik kian tajam, kesibukan dalam istana juga kian tajam. Semua orang, laki-laki dan perempuan, telah meniatkan diri untuk tugur semalam suntuk. Beberapa orang perempuan dipimpin oleh seorang perempuan tua menyiapkan sesaji terkait pemakaman Sri Baginda esok harinya. Bau kemenyan menyebar menyapa hidung siapapun tanpa terkecuali. Di beberapa tempat di sudut istana, beberapa orang prajurit masih terkesima dan serasa tak percaya pada apa yang terjadi. Mereka duduk menggerombol di atas lincak panjang di bawah pohon sawo. Ada pula yang hanya diam termangu sambil mengelus-ngelus kumis. Di sebelah orang yang mengelus-ngelus gagang tombak, senjata yang menjadi andalannya. Angin berhembus cukup kencang karena langit mulai mendung. Di beberapa tempat, kilat muncrat disusul petir yang melecut gendang telinga dengan suaranya yang keras, menggelegar dan menyentak. Angin bahkan demikian kencang menyebabkan beberapa obor padam. Seorang prajurit menyalakan kembali obor itu, tetapi lagi-lagi prahara memadamkannya. Untuk menjaga agar obor tidak mati, prajurit rendahan itu bahkan menempatkan diri untuk melindungi. Akan tetapi, angin yang beringas yang menimbulkan suara menderit-derit di rumpun bambu justru menyebabkan perapian di tengah alun-alun menyala berkobar kian menjadi. Tidak peduli pada asap tebal yang mengarah kepadanya, seseorang termangu diam, membeku bagi patung batu dan tatapan mata terarah pada lubang pintu mandapa. Yang tepat di tengah-tengahnya, sepasang merpati saling menyentuhkan paruh. Orang yang menyendiri itu bahkan tak mengalihkan pandangan matanya meski asap yang lebih bergulung-gulung dari perapian mendatanginya. Asap itu bagi tidak mengganggunya, tidak menyebabkan pedih matanya, juga tak menyebabkan sesak nafas. Apalagi hanya seseorang yang datang mendekat dan mewartakan kehadirannya dengan bentuk-bentuk kecil, sama sekali tak mampu menarik perhatiannya. Orang itu tetap mengarahkan perhatiannya pada apa yang dilakukan pasangan merpati yang sedang kasmaran dan sibuk meletupkan birahinya. Tak peduli meski hari tengah malam, apalagi sekedar jaya negara mangkat. Untunglah angin berubah arah, bergerak ke arah lain. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Orang yang datang itu langsung berbicara. Namun, orang yang diajak bicara tetap diam, tak menoleh, juga tak menjawab. Pandangan matanya tetap tertuju ke pintu mandapa. Setelah memperhatikan beberapa jenak, orang yang datang itu ikut mengarahkan tatapan matanya yang kemudian jatuh di arah pandangan yang sama. Pasangan merpati yang bersibuk diri. Orang itu tidak berniat tersenyum dan tidak menganggap kegiatan sepasang burung itu sebagai suatu yang lucu dan pantas memancing tawanya. Apa yang ia lakukan justru hal yang layak dipertanyakan.
orang itu mengambil sebutir batu yang dengan keras diarahkan ke Mandapa. Batu yang berbentur menyebabkan penghuninya terkejut. Pasangan merpati itu terbang menjauh hingga di ujung pagar. Suara berisik itu juga mengagetkan beberapa orang yang sedang berkerumun di kejauhan. Orang yang kebal asap itu akhirnya menoleh. "Ada apa, Paman?" tanya orang itu. Orang yang dipanggil dengan sebutan Paman itu membiarkan waktu berlalu beberapa kejap dan lebih mendahulukan batunya. Usia yang sudah di atas separuh abad menyebabkan daya tahannya tidak seperti dulu ketika masih muda. Asap perapian di tengah alun-alun itu menyebabkan batunya terpingkal-pingkal. "Kematian Tuanku Jayanegara," orang itu berbicara di sela batunya. "Semua orang menyesalinya. Semua orang menangis di libas duka nestapa. Kesedihan cengeng yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Menurutku, justru sekaranglah waktunya kau berbicara. Sekarang waktunya kau membawakan peranmu. Jangan bilang Kudamerta bukan siapa-siapa. Namun berteriaklah, 'Inilah aku, Raden Kudamerta.' Selama ini kita berbicara kemungkinan-kemungkinan. Kita bicara seandainya dan seandainya. Yang seandainya itu mendadak berada di depan mata." Kudamerta yang dibakar semangatnya mengalihkan pandangan matanya saat tidak menemukan jejak bayangan apapun di pintu Mandapa. Perapian yang berkobar dengan lidahnya yang menjilat-jilat beberapa jenak justru mencuri perhatiannya. Api sesungguhnya menyimak sebuah teka-teki. Apakah sebenarnya api itu? Tidak seorang pun yang bisa memberi jawaban dengan jelas dan tegas. "Kau bisa menjadi Raja Kudamerta. Manfaatkanlah kesempatan yang sangat langka ini. Mulai sekarang, bermainlah dengan cantik. Untuk meraih kegayuhan itu memerlukan pengorbanan. Untuk sebuah tujuan yang sangat kau yakini, kau bahkan harus menggunakan dan membenarkan cara apapun. Mulai menyusun rencana dari sekarang. Kau bisa memanfaatkan hubunganmu dengan Tuan Putri," lanjut orang itu. Kudamerta tidak tersenyum, bahkan amat sulit menebak apa yang ada di balik raut mukanya yang datar saja. Bagi orang yang mengenakan topeng, sulit menebak raut muka macam apa yang berada di balik topeng itu. Seperti bertopeng kelobot, di balik kelobot masih terdapat kelobot. Di baliknya masih ada kelobot lagi. Di balik topeng masih ada topeng. Di balik tangis mungkin saja ada tawa. Sebagaimana orang tertawa mungkin karena menyembunyikan tangisannya. "Bersikaplah Kudamerta." Orang itu menekan. Kudamerta berdiri dan meliukkan tubuh yang dilanjutkan dengan menekuk-nekuk jemarinya menumbuhkan suara seperti berpatahan. "Paman Panji Wirodopo," Kudamerta menjawab, "siapa yang akan dipilih menggantikan Tuanku Baginda? Kewenangannya bukan ada pada kemauanku. Siapa aku ini, Paman? Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini sekedar buih." Panji Wirodopo, lelaki itu membuang wajah atas nama rasa jengkelnya. Telah berulang kali Panji Wirodopo mengingatkan keponakannya yang bernasib mujur itu. Dengan memiliki hubungan khusus dengan Dyah Wiyat, berarti ia menggenggam sebuah peluang yang sangat lapang. Kalau Gemet Jayanegara nyatanya tidak memiliki permaisuri dan keturunan. Bila tiba saatnya Jayanegara turun tahta, peluang itu akan terbuka lebar untuknya. Karena dengan menjadi suami seorang ratu, bukankah itu berarti ia akan menjadi seorang raja? Manakala Kudamerta berusaha jujur kepada dirinya sendiri, pertanyaan itu memang mengganggu. Pertanyaan itu sudah lama menggoda, jauh ketika Sri Jayanegara masih hidup. Siapa sangka telah terjadi percepatan waktu. Jayanegara mati di usia muda, dibunuh Ratanca. Kematian raja itu tidak pelak memunculkan kemungkinan-kemungkinan atau pertanyaan-pertanyaan.
Mendiang Raden Wijaya kini hanya memiliki 2 keturunan dan dua-duanya perempuan. Seorang raja seyogyanya bertulang kuat berbahu kukuh. Namun bagaimana apabila dua-duanya berjenis perempuan yang tidak bertulang kuat berbahu kukuh, yang larinya tidak kencang dan langkahnya tidak lebar, yang setiap bulan sekali harus terganggu oleh kegiatan ngagarap sari? Tentu perempuan bukanlah alasan untuk tidak boleh menjadi raja. Bukankah Putri Sima dari Kalingga yang termasyhur itu adalah perempuan? Sima bahkan mampu menegakkan undang-undang dengan begitu kukuhnya, sampai-sampai biarpun adiknya sendiri harus kehilangan tangannya sebagai akibat dari perbuatannya. Salah satu dari 2 anak Raden Wijaya yang perempuan semua, apakah dia Sri Gitarja atau adiknya Dyahwiyat yang akan diangkat menjadi ratu menggantikan kedudukan kakaknya? Kalau Sri Gitarja yang diangkat menjadi ratu, maka beruntung Cakradara karena kekuasaan raja akan berada dalam genggamannya. Sebaliknya, bila adiknya Dyahwiyat yang diangkat menjadi Rani Majapahit, maka dirinya orang yang beruntung itu. Nama Kudamerta akan mencuat menjadi buah pembicaraan di mana-mana. Aku tidak pernah bermimpi. Kudamerta menggumam bagai tanpa sadar. Panji Wirodopo bangkit, bergeser menempatkan diri di depan Kudamerta. Kau harus bermimpi, Kudamerta, ucap Panji Wirodopo tegas, tetapi dalam nada berbisik. Kau harus menggantungkan angan-anganmu setinggi langit. Akan tetapi tidak sekedar bermimpi. Jauh lebih penting dari itu, kau harus berusaha dengan keras mewujudkan mimpi itu menjadi terdepan. Kini saatnya, gunakan kesempatan yang terbuka jelas di depan matamu. Kudamerta tetap diam, tidak menjawab. Orang yang dipanggil dengan sebutan Panji Wirodopo itu merasa punya alasan untuk jengkel melihat Kudamerta begitu lembek. Panji Wirodopo kembali akan buka mulut, tetapi terpaksa ia batalkan niatnya itu karena seorang berlari mendekat. Kudamerta memberikan perhatian kepadanya. Ada apa? Tanya Kudamerta. Tuan Putri Ratu Gayatri memanggil, jawab orang itu. Seorang prajurit yang menyandang pangkat rendahan saja. Kudamerta bergegas bangkit. Sejenak ia memberikan raut wajah bimbangnya kepada Panji Wirodopo. Tetapi langkah kakinya membawa meninggalkan laki-laki berkumis melintang itu. Panji Wirodopo menghirup udara amat dalam, mengisi semua sudut dan lorong ruang di paru-parunya sambil menengadah kepala memandang langit sebelum selanjutnya memutuskan menempatkan diri menggantikan Kudamerta, mengarahkan pandangan matanya ke Mandapa. Di sana sepasang merpati merapatkan tubuh saling memberikan kehangatan dan indahnya cinta. Bila berkaca pada Brenggolo, dahulu Panji Wirodopo pernah menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Jabatan keprajuritannya kali ini hanyalah sebagai lurah prajurit. Padahal Panji Wirodopo merasa dirinya pantas menjadi seorang patih, orang kedua setelah raja. Karena mimpi untuk menjadi seorang penting itu ternyata tidak terwujud, cukuplah orang lain yang mewakilinya. Asal bisa memiliki Raden Kudamerta menjadi raja, maka puaslah rasanya. Ki Panji merasa cita-cita itu telah terwakili. Pemimpi seperti itu tidaklah hanya dirinya. Panji Wirodopo tentu tak mungkin lupa seorang pejabat di masa lalu yang dihukum mati oleh Jaya Negara karena memiliki mimpi pula. Orang lain mungkin melihat mimpi Mahapati atau Ramapati yang menyebabkan Sora terbunuh, yang menyebabkan Tuban diserbu, yang juga menyebabkan Lumajang diserang serta menempatkan Mahapati Nambi berwajah pemberontak. Padahal sebenarnya tidak. Yang dilakukan Mahapati
ketika itu adalah memfitnah untuk sebuah cita-cita. Kini peluang untuk menggapai mimpi itu terlihat melalui Raden Kudamerta, pewaris kekuasaan Wengker dan Pamotan. Kudamerta mengayun langkah lebar dan sudah tahu kemana harus menemui panggilan Ratu Gayatri. Sebaliknya, prajurit berpangkat rendahan itu tidak mengikuti langkahnya. Rupanya ia juga menjalankan perintah yang sama untuk Cakradara. Di kaki Candi Buddha, Cakradara duduk bersila dengan mata terpejam. Dalam semadi yang dilakukan tidak jauh dari Pahoman, Cakradara masih terhenyak oleh kematian yang datang demikian mendadak itu. Hubungan secara pribadi yang terjalin cukup akrab pada saat-saat tertentu. Mendiang Sri Baginda bahkan mengizinkan bersikap dan berbicara lepas tanpa beban. Keadaan yang demikian yang menyebabkan Cakradara merasa sangat kehilangan oleh kematian Kologemet. Prajurit rendahan itu meragu melihat apa yang dilakukan Cakradara. Namun prajurit itu memutuskan menyentuh pundak lelaki muda dan tampan itu. Cakradara membuka mata. Dari tatapan matanya, Cakradara seolah bertanya, "Tuan Putri, Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri memanggil Raden Cakradara," ucap prajurit itu setengah berbisik. Cakradara kembali memejamkan mata, menuntaskan doanya yang terpenggal. Berlahan Cakradara bangkit untuk memenuhi panggilan yang tak mungkin ia tolak itu. Manakala melintas di bawah halaman tatak rambat menuju Wisma Maharani Gayatri, Cakradara sama sekali tidak menyadari seseorang mengikuti gerak kakinya dengan pandangan tidak berkedip dan isi dada yang mengombak. Orang itu Panji Wirodopo yang semula berniat membaur dengan para perwira yang duduk menggerombol tidak jauh dari Balai Witana. Ia bergegas menghentikan langkah kaki dan menyembunyikan diri di bawah pohon tanjung. Hal yang sebenarnya tidak perlu ia lakukan karena gelap malam menyembunyikannya. Bahkan dalam jarak lebih dari 25 langkah, sulit untuk mengetahui siapa orang di depan sana meski tersiram cahaya obor sekalipun. Panji Wirodopo terus memperhatikan dan mengikuti gerak langkah Cakradara hingga lenyap dari pandangan mata. Sejenak sebelum melanjutkan langkah kakinya, Panji Wirodopo menyempatkan mengisi paru-parunya sampai penuh melalui tarikan nafas yang sangat panjang. Membandingkan antara Cakradara dan Kudamerta, Panji Wirodopo memang tidak bisa menentukan siapa yang lebih unggul di antara mereka, karena masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda. Cakradara memiliki tubuh yang tegap dan sangat gagah. Tubuhnya berotot dengan dada bidang, alisnya tebal. Dalam olah kanuragan, Cakradara selalu mencuri perhatian siapapun. Kemampuan kelahi menggunakan berbagai jenis senjata sulit ditandingi. Yang paling menonjol adalah kemampuan ngembat watang. Sulit para prajurit memahami dengan cara bagaimana Cakradara mampu mengarahkan anak panahnya pada buah maja yang dilemparkan melayang di udara. Demikian pula terhadap anak panah yang melesat cepat. Dengan kemampuan bidinya yang tajam, Cakradara dapat menggapainya dengan baik. Benturan anak panah yang dilepas untuk menjemput anak panah yang lain. Kemampuan macam itu selalu dijemput dengan tepuk sorak gemuruh dari mereka yang menyaksikan. Ketampanan Cakradara dan segala kelebihan yang dimilikinya menjadikan dirinya buah gunjing siapapun, terutama para gadis. Nyaris tidak seorang pun gadis di ibu kota Majapahit yang tidak mengenal namanya, dan semua berangan-angan menjadi pendamping hidupnya.
Namun mimpi para gadis itu harus pupus karena Sri Gitarja, gadis yang sangat beruntung itu, atau bila dibalik, Cakradhara sungguh beruntung mampu mencuri perhatian anak gadis mendiang Raja Wijaya itu. Dengan demikian akan terbuka peluang bagi Cakradhara untuk menjadi orang terpenting di bumi Wilwotikto. Pesaing terdekat Cakradhara memang hanya Kudamerta. Dengan usia sebaya, bentuk tubuh yang sangat mirip, tinggi dan gagah serta tampan, Kudamerta juga menjadi perhatian siapapun atau gadis manapun. Walaupun Kudamerta tak mungkin menyaingi Cakradhara dalam olah panah ngembat watang, tetapi tak seorang pun yang mampu menandinginya dalam adu kecepatan berlari. Ketika digelar upacara maleman yang dilakukan secara berkala di bulan Chaitra, pada saat itu pula berbagai lomba ketangkasan digelar. Di antaranya adalah adu balap lari, baik jarak pendek maupun jarak panjang. Selalu saja Kudamerta pemenangnya, dan selalu saja Dyahwiyat yang mendapat tugas mengalungkan untaian kembang untuk sang juara. Sebagaimana para gadis yang harus patah hati karena tak mungkin berangan-angan memiliki atau dimiliki Cakradhara, demikian juga dengan Kudamerta. Kedekatannya dengan Dyahwiyat memupus semua angan-angan para gadis itu. Hubungan secara pribadi antara Kudamerta dan Cakradhara terjalin dengan baik. Bahkan banyak hal mereka sering bersama, satu dan lainnya saling menghormati dan menghargai. Apabila petang datang senja membayang, dua satria tampan itu sering berkuda menyusuri jalanan, saling membalap beradu cepat, masing-masing memiliki kuda pilihan yang saling mengalahkan. Pada saat tertentu, menempuh jarak tertentu, Cakradhara yang mengendarai Mega Malang mampu melesat mengalahkan Kudamerta. Namun, di lain kesempatan, Kudamerta yang membalapkan Burat Maut melesat sebagai kilat sulit dikejar. Kuda kesayangan Cakradhara yang bergelar Mega Malang sejatinya bukanlah kuda sembarangan. Tak salah bila Mega Malang akan mengingatkan para prajurit Majapahit pada kuda Mega Lamat milik mendiang Ronggolawe. Sebenarnya lah dua ekor kuda itu memang memiliki hubungan secara langsung. Mega Malang adalah keturunan Nila Ambara yang juga disebut Mega Lamat. Sebaliknya, Kudamerta juga tak salah demikian bangga pada kudanya karena Burat Maut adalah kuda keturunan Brahma Cikur. Kuda yang pernah menjadi kebanggaan Mahapati Nambi yang pernah digunakan bertempur ketika menyerbu Tuban. Brahma Cikur bahkan dimiliki Nambi sejak ia masih sangat muda. Sepermainan dengan Raden Wijaya ketika Majapahit belum ada. Penyelenggaraan pemerintahan ketika itu masih berada di Singosari. Persaingan di antara mereka mungkin tidak timbul dengan sendirinya, tetapi persaingan itu kini tumbuh dan mekar, menjelma menjadi api dalam sekam. Raden Kudamerta yang mencoba ingkar sejatinya tidak bisa menolak gemuruh suara hatinya yang tidak semata-mata karena pengaruh Panji Wirodopo. Dengan Srijaya negara mati terbunuh, dampar Kencana menjadi kosong, tidak ada yang mendudukinya. Panji Wirodopo benar dengan mengawini Dyahwiyat, maka terbuka lebar kesempatan baginya untuk menjadi orang yang disembah di Suyuti. Namun peluang Dyahwiyat sebagai adi memang kalah dari Sri Gitarja yang terlahir lebih dulu. Akan tetapi bukankah demi kegayuhan boleh menggunakan cara apapun? Kalau ada penghalang merintang, bukankah penghalang itu harus disingkirkan? Titik api dalam sekam itu juga mulai meletik di benak Cakradhara. Setidaknya hal itu mencuat ketika beberapa jenak sebelumnya Pakring Suramurda
Pekati yang merangkap sebagai Gamel mengajaknya berbincang. Di mata orang banyak, Pakering Suramurda adalah seorang Pekati yang merangkap Gamel yang akan selalu menunduk penuh hormat dengan sikap tangan ngapur rancang di depan Cakradara. Namun ketika hanya berdua, oleh alasan yang hanya Pekati itu yang tahu, Cakradara menaruh hormat demikian besar kepadanya. Sebaliknya, Pakering Suramurda tidak perlu harus ngapur rancang di depannya. "Paman memerlukanku?" bertanya Cakradara. Terlihat sekali saat hanya berdua betapa besar pengaruh Pakering Suramurda kepada Cakradara. "Kamu membaca keadaan?" tanya lelaki bertubuh gempal itu. "Keadaan apa yang paman maksud?" balas Cakradara. Pakering Suramurda melenguh. Suaranya mirip lenguh salah satu kuda yang dirawatnya yang terlontar itu sebagai ungkapan kejengkelannya. "Peluang itu kini berada di tanganmu. Kamu masih belum lihat?" Cakradara tidak menjawab. Ia memilih diam. "Kamu harus pusatkan perhatianmu. Kamu harus pusatkan perhatianmu, Cakradara. Hubunganmu dengan Sri Gitarja harus segera dituntaskan ke perkawinan. Sri Gitarja akan diangkat menjadi ratu. Kamulah yang kewahyon, penggenggam kekuasaan yang sebenarnya. Sudah bisa dipastikan, kamulah nanti yang bakal diangkat menjadi raja. Jangan sampai kesempatan yang telah berada dalam genggaman tanganmu itu terlepas. Sekali kesempatan itu lepas, maka kau akan menyesal untuk selamanya." Bila semua persoalan yang demikian tidak terpikir di benak Cakradara, lambat laun menjelma menjadi racun yang menyita di ruang benaknya, menyebabkan pemuda tampan itu harus memikirkannya. Tak mungkin menganggapnya tidak ada. Benar apa yang dikatakan Gamel Kuda itu, kekuasaan tertinggi atas pemerintahan Majapahit memang bisa berada dalam genggamannya, dan kekuasaan manakah yang lebih tinggi dibandingkan kekuasaan seorang raja? Tidak ada. "Kau paham dengan apa yang kau maksud, Cakradara?" tanya Pekati kuda itu. Cakradara mengangguk. "Aku paham, Paman. Aku wajib mengingatkanmu, pesaing bisa menyerobot dari arah samping atau muncul dari tempat yang sama sekali tidak terduga. Firasatku mengatakan, sejak sekarang kau berada dalam bahaya, karena pihak pesaing itu menganggap tempat dan kedudukanmu sekarang bisa menjadi batu sandungan mimpi mereka. Sejak sekarang, berhati-hatilah. Kewajibanku untuk mengamankan kepentinganmu, jangan sampai ada yang mengganggu. Sejak dini, aku melihat Raden Kudamerta telah mempersiapkan diri dan berupaya keras agar kekuasaan nanti jatuh ke tangannya. Menghadapi hal itu, Paman tak akan tinggal diam. Paman akan menghancurkan kekuatan itu. Paman akan menggerogoti sedikit demi sedikit, dan bila perlu, anak panah atau ayunan pisau akan diarahkan ke dadanya. Demi tahta dan kedudukan sebagai raja, kau harus bisa mengesampingkan hubungan pribadimu dengan Kudamerta. Janganlah kau merasa kehilangan kalau Kudamerta menanti terbunuh. Untuk keperluan itu, telah aku siagakan kekuatan untuk melakukannya." Cakradara tidak menjawab, namun mengangguk pendek. Hal macam itulah yang membayangi Cakradara yang mengayunkan kakinya dengan gontai dan serasa tidak yakin dengan apa yang terjadi pada hari itu. Dengan dada dan kepala terasa penuh dan sesak, Cakradara siap menerima apapun yang akan disampaikan Ratu Gayatri kepadanya.